warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah Majelis Istighasah Al-Bahri yang sangat amat saya hormati, saya cintai dan saya muliakan, wabil khusus sahibil majelis sekaligus mursyid kita yang mulia Bapak Ustadz Agus Harjito beserta seluruh keluarga besar beliau, para guru kita yang pada saat ini ada bersama kita, Al-Mukarram Madahillallah Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Abdullah Zainal Arifin, Al-Mukarram Adailallah Bapak Ki Haji Dr. Andes Makmur Murad, guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Dimyati Sulaiman, serta para asatidz dan asatidah yang lain yang mohon maaf kalau tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa takrim, tahrim dan ta'zim saya kepada beliau-beliau yang mulia. Teriring doa semoga kita bersama senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kembali kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak dan begitu beragam. Berkah nikmat-nikmat inilah alhamdulillah setiap bulan kita mengkondisikan diri dan waktu di setiap tanggal 25 insyaallah azam untuk selalu hadir di majelis istighasah ini. Mudah-mudahan hadir kita pada saat ini di tempat ini, seluruh rangkaian istighasah yang sudah kita ikuti sejak dibuka sampai ditutup tadi, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita yang diterima bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, baik yang hidup di generasinya maupun yang hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk bagian dari mereka, orang-orang yang mendapatkan percikan salawat dan salam itu. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, menurut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Bu, halo, tolok ukur keberuntungan seseorang itu ngenalinnya gampang. Apa itu? Ketika orang sanggup menghadirkan hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Ketika orang sanggup mengkondisikan tahun ini lebih baik dibanding tahun kemarin. 1439 Hijriah baru beberapa hari meninggalkan kita, dan hari ini kita baru masuk beberapa hari di tahun yang baru, tahun 1400 berapa? Iya benar, 1440 Hijriah. Ketika orang sanggup menghadirkan hari ini atau tahun ini lebih baik dibanding hari atau tahun kemarin, maka itu ciri orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir. Hari ini ada yang lebih dibanding tanggal-tanggal 25 di bulan-bulan yang lalu, karena hari ini ada hadiah, ada santunan kepada para yatim
piatu, bahkan juga duafa. Dan Bapak Ibu sudah memberikan donasi dari sebagian hartanya untuk terselenggaranya acara ini. Insya Allah Bapak Ibu hadirin hadirat, bukan sekedar kita harapkan ini kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini juga mengobati hati-hati setiap kita, yang setiap kita itu berpotensi memiliki hati yang keras. Pak Ibu, hati keras itu mengenalinya gampang juga. Hati keras itu sulit menerima nasihat. Dinasehati, jangankan orang yang tidak punya titel yang menasehatinya, yang titelnya bererot, profesor, doktor, dan seterusnya. Karena hatinya keras, maka kecenderungan untuk menerima nasihat itu sulit sekali. Itu ciri hati keras. Alhamdulillah, meskipun tadi secara simbolis guru kita sudah mengusap kepalanya anak yatim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, imsah ra'sal yatimi yalin qalbuk, usaplah kepala anak yatim, niscaya hatimu yang berpotensi keras, hati kamu yang berpotensi sulit menerima nasihat akan menjadi lembut. Insya Allah hati lembut akan mudah menerima nasihat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, setiap kalimat dari rangkaian istighasah yang kita baca tadi, masing-masing kalimatnya mempunyai sir atau rahasia. Secara umum dikonklusikan, disimpulkan bahwa kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat agung, manfaat bagi orang yang mengucapkannya secara kontinu, yang dia jadikan sebagai wirid rutinnya. Kita hadir setiap tanggal 25 insya Allah. Bulan kemarin sudah, bulan-bulan yang akan datang kita pun berazam untuk menghadirinya. Betul atau tidak? Ini manfaatnya akan menghancurkan benih-benih kesombongan yang ada di dalam hati setiap kita, yang kita berpotensi untuk selalu sifat sombong itu bercokol, dan sifat sombong itulah yang menjadikan hati menjadi keras. Dan sombong ini paling berbahaya Bapak Ibu. Manusia diciptakan oleh Allah, sombongnya ada atau kibir, rendah hatinya ada atau tawadu. Perlu kita ketahui bersama bahwa dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah adalah sombong. Siapa pelakunya? Bu, ini matanya pada kemari tapi dipanggil diem ya? Bu, bukan, saya curiga juga. Coba Bu dilihat temennya ada napasnya apa enggak itu? Ada ya? Bu, dosa pertama yang dilakukan makhluk terhadap Allah adalah sombong. Pelakunya siapa? Siapa? Iblis. Setan. Dia tuh pelakunya. Sombong itu dosa pertama. Dan apa yang terjadi? Iblis itu sudah ibadah ribuan tahun di bumi, sudah ibadah ribuan tahun di langit, sudah ibadah ribuan tahun di udara. Iblis adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan sebelum dia membangkang atas perintah Allah, sebelumnya iblis itu namanya keren, Azazil. Baik-baik nih, baik-baik. Takutnya ntar punya cucu, kebetulan lahirnya 4 kilo beratnya, jenis kelaminnya laki-laki, kelihatan kekernya, supaya seimbang dengan namanya dikasih nama Azazil. Itu cikal bakal iblis, nama yang kemudian berubah jadi setan. Nabi sudah peringatkan kita, iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahul kibru ala an la yasjuda li Adam. Takutlah kamu terhadap kesombongan, tinggalkan kesombongan, jauhi kesombongan. Lantaran iblis, justru kesombonganlah yang mendorong iblis untuk ogah hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, merasa dia lebih super, merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih senior. Masa mesti hormat kepada yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iblis lupa berbagai kelebihan yang dimiliki iblis semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 hal yang paling tidak yang dilupakan iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lupa yang memerintahkan dia untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam.
adalah zat yang telah menciptakan jagat semesta beserta seluruh isinya. Tapi kesombongan yang dimiliki iblislah yang mendorong iblis untuk enggak mau hormat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Diusir iblis dari dalam al-jannah, dari dalam tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Apakah kapok iblis karena diusir oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongannya? Enggak, dia malah nantangin Bapak Ibu hadirin hadirat. Ya Allah, satu permintaan saya, jangan kasih saya mati sebelum hari kiamat untuk saya gelincirkan keturunannya Adam alaihissalam. Dan permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Setiap saat iblis berusaha menanamkan benih-benih penyakit hati, yaitu kesombongan di dalam hati setiap kita. Insya Allah kalimat-kalimat istighosah akan menghancurkan benih-benih kesombongan tadi, yang akan memicu hati-hati kita menjadi keras. Alhamdulillah, hari ini spesial sekali. Hari ini beda dengan tanggal-tanggal 25 yang sudah, karena hari ini disantuni anak-anak yatim. Secara simbolis tadi diusap kepalanya. Insya Allah pulang dari sini sampai kita di rumah ada suasana baru di hati setiap kita. Hati kok terasa lebih mudah menerima nasihat tanpa pernah melihat, memandang siapa yang memberikan nasihat tersebut. Meskipun barangkali nasihat itu bersumber dari orang yang dalam banyak hal jauh di bawah dia, tapi ketika itu kebenaran, hati dengan mudah untuk menerimanya, mempertandakan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja, bukan tipikal saya yang ngomongnya banyak. Ngomong segitu cukup, mudah-mudahan ngerti. Paham? Paham Bu? Paham Pak? Bukan gitu juga, masalahnya kan ada guru kita. Kalau sendirian sih mau kagak mau dijabarin dah, akan kita bagi-bagi. Karena pas banget, selesai ceramah, doa, sholat asar. Selesai sholat asar, saya udah ngeduga kuat, ini pasti udah mulai gerujuk-gerujuk. Nah, ini udah disiapin gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.